Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Laila Ibuzana. Di video kali ini kita masuk bab yang ketujuh, di mana kita akan belajar mengenai login to Linux. Nah, di bab ketujuh ini ada 4 materi yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu power off versus save, kemudian export import virtual machine, kemudian login to Debian, dan yang terakhir ada fixing Debian resolution. Oke, kita langsung saja masuk pada pembahasan yang pertama yaitu power off versus save. Oke, sekarang kita akan mempelajari tentang apa itu power off dan apa itu save. Ketika pada VirtualBox itu terdapat dua metode untuk mematikan server yang kita miliki atau virtual machine yang kita miliki. Langsung saja coba pada virtual machine atau server yang sudah kita buat. Di sini saya sudah running. Kemudian di sini ketika kita klik tanda silang yang ini atau close, itu otomatis akan muncul opsi seperti ini ya teman-teman, save the machine state dan power off the machine. Apa bedanya? Kalau power off the machine itu kita otomatis men-shutdown virtual machine kita atau server yang kita punya. Jadi misalkan kita klik OK, ini server atau virtual mesinnya akan langsung mati. Sedangkan kalau kita klik yang save the machine state, itu dia hanya akan men-sleep, dia akan mematikan server atau virtualnya. Cuman ketika kita running lagi di servernya akan ada pada tampilan yang sama. Oke, kita langsung saja coba. Di sini saya akan coba save the machine state terlebih dahulu. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita coba start lagi. Nah, dia tampilannya kembali pada tampilan yang sama yang ada pada server kita. Jadi istilahnya seperti men-sleep saja. Apa bedanya kalau kita coba mematikannya dengan power off the machine? Dia akan mati total. Jadi tampilannya ketika kita running lagi, dia akan kembali lagi pada tampilan yang sama. Oke, kita coba saja power off the machine, kemudian kita klik OK. Kemudian kita coba running kembali. Nah, bisa dilihat ya, ketika kita mempower off the machine, itu tampilannya dia akan melakukan booting kembali. Dia akan melakukan proses running server kembali. Berbeda kalau misalkan kita save the machine state. Karena itu cuma nge-sleep, jadi dia tidak akan melakukan proses untuk men-start servernya seperti ini ya. Bisa dilihat ya teman-teman, ketika kita mempower off the machine, itu tampilannya akan seperti ini. Tampilan awal seperti ini ya, tampilan dimana kita harus login ulang ke servernya. Oke, kita lanjut pada materi selanjutnya yaitu export import virtual machine. Nah, apa sih export dan import pada virtual machine dan apa fungsinya? Nah, kurang lebih analoginya seperti ini ya teman-teman. Jadi pada virtual machine atau VirtualBox atau software hypervisor lainnya seperti VMware Workstation, itu kita bisa melakukan ekspor dan import file virtual machine. Kita contohnya seperti ini. Pada VirtualBox saya terdapat server atau satu virtual machine. Nah, saya bisa ekspor file ini sehingga nantinya server tersebut akan menjadi file OVA atau file standar virtualization. Kita contohnya seperti ini. Pada VirtualBox saya terdapat satu server atau satu virtual machine. Nah, saya bisa ekspor file ini sehingga nantinya server tersebut akan menjadi file .ova atau file standar virtualization, di mana itu artinya bisa diimport atau diletakkan pada VirtualBox atau software virtual machine lainnya. Jadi ketika saya ekspor dan menjadi file .ova, nantinya file tersebut bisa import di perangkat lain. Bisa juga semisal saya mengekspornya melalui VirtualBox, lalu saya import ke software hypervisor lainnya seperti VMware Workstation. Itu juga bisa saya import di sana. Jadi bisa mengekspor file dan saya import pada aplikasi yang berbeda. Kita langsung saja untuk melakukan proses export import. Teman-teman bisa buka terlebih dahulu aplikasi VirtualBox-nya. Kemudian kita arahkan kursornya pada virtual machine atau server yang akan kita ekspor. Di sini kita akan ekspor Ubuntu server ya teman-teman. Kita arahkan kursornya ke Ubuntu servernya, kemudian kita klik kanan dan kita pilih menu yang export to OC. Kita klik. Nah, kemudian di sini terdapat choose a file to export the virtual application. Jadi ini adalah
tempat di mana si file OVA-nya nanti akan kita tempatkan. Ini teman-teman bisa atur sendiri si file OVA-nya ini akan disimpan di mana. Di sini saya akan default saja. Kemudian kita klik next. Kemudian di sini kita bisa langsung saja klik export, maka ia akan otomatis mengekspor. Ini kita tunggu saja sampai si proses pengeksportannya selesai, teman-teman. Di sini saya sudah selesai dalam proses ekspor file virtual mesinnya, yang mana nantinya file tersebut akan menjadi file standar virtualization atau file.ova. Oke, kita lanjut ke proses import dari filenya. Kita pergi ke file explorer dan kita cari file yang tadi kita ekspor itu ada di mana. Karena tadi saya simpan atau tempatkan di dokumen, jadi saya akan pergi ke dokumen. Kita cari file exportnya. Nah, ini adalah file export dari virtual mesin saya atau Ubuntu server saya ya teman-teman. Lalu di sini kita akan import si Ubuntu-nya ini atau si filenya ini. Kita bisa klik pada filenya seperti membuka aplikasi pada umumnya, atau bisa juga klik kanan. Kemudian kita pilih Open Image. Dan di sini kita bisa memilih akan membuka si filenya ini di mana, di VirtualBox Manager, VMware Player, VMware Workstation atau yang lainnya. Karena di sini kita akan membuka dengan VirtualBox, jadi saya akan pilih yang VirtualBox. Kita pilih VirtualBox. Nah, di sini kita akan diarahkan langsung ke VirtualBox-nya. Ini kita akan import si virtual mesin yang kita ekspor tadi atau file .ova-nya. Ya, teman-teman. Di sini kita bisa langsung saja klik import. Kemudian kita tunggu si importannya ini selesai. Ini tidak begitu makan waktu ya teman-teman. Kita tunggu saja sampai si importnya ini selesai. Oke, di sini saya proses importnya sudah selesai. Bisa dilihat ya teman-teman, di sini ada Ubuntu Server 1, di mana Ubuntu Server 1 ini adalah hasil dari import kita tadi. Di sini kita bisa coba running, kita start. Tunggu ya teman-teman. Oke, di sini saya sudah masuk. Di sini saya sudah berada di tampilan login ya teman-teman. Di sini bisa dilihat layar server sama seperti sebelumnya. Di sini saya akan coba login apakah sama seperti Ubuntu server defaultnya aslinya ya. Kita coba login dan kita masukkan passwordnya. Kita coba apakah ini berhasil. Di sini saya sudah berhasil masuk dan login. Jadi berarti di sini hasil import kita telah berhasil ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu login to Debian. Oke, kita langsung saja masuk ke aplikasi VirtualBox-nya. Di sini kita langsung saja running Debian-nya. Kita running start. Kita tunggu. Kita tunggu seperti biasa, ia akan menampilkan tampilan GUI ya teman-teman, atau graphical install. Kita tunggu di sini. Ini masih membooting ya teman-teman. Oke, di sini saya sudah melewati running, sudah masuk Debian servernya. Di sini kita bisa klik user kita. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan password atau sandi. Teman-teman harus ingat ya, ketika proses penginstalan itu teman-teman memasukkan dua password yang berbeda, yaitu password root dan juga password username pada Debian ini. Kemudian yang dimasukkan di sini yaitu password dari Debian servernya. Di sini saya akan masukkan passwordnya terlebih dahulu untuk masuk. Kemudian kita enter. Kita tunggu. Nah, di sini kita sudah masuk ya ke Debian servernya. Di sini kita bisa klik. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan password dari username kita. Perlu diingat ya teman-teman, ketika proses penginstalan itu teman-teman memasukkan dua password yang berbeda, yaitu password root dan juga password username pada Debian ini. Kemudian yang dimasukkan di sini adalah password dari Debian servernya. Di sini saya akan masukkan sandinya terlebih dahulu. Dan kita enter. Dan kita tunggu ya teman-teman. Oke, dia akan menampilkan desktop pada umumnya ya teman-teman. Nah, mungkin bagi teman-teman merasa ini terlalu kecil untuk desktop atau untuk pembelajaran menggunakan Debian environment, itu teman-teman bisa membesarkannya. Kanan, untuk itu ini kursornya diarahkan dulu, kemudian di kanan, ini pengaturan tampilan.
Lalu di sini terdapat resolusi yang mana ini adalah resolusinya 800 kali 600 atau 4:3. Di sini kita bisa klik, kemudian di sini kita bisa ganti sesuai keinginan kita. Di sini saya akan ganti menjadi 16:10. Lalu kita klik terapkan. Kemudian di sini kita simpan perubahan. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, tampilannya sudah besar, sudah berubah, sudah menjadi lebih besar ya teman-teman. Oke, sekarang kita kembali ke aktivitas. Ini kita bisa close terlebih dahulu, kemudian kita klik aktivitas. Lalu di sini teman-teman bisa ketikkan aplikasi yang ingin teman-teman gunakan. Karena di sini kita akan menggunakan terminal, jadi di sini kita ketikkan terminal. Nah, ini bisa kita klik terminalnya, kita klik. Nah, ini tampilannya teman-teman. Jika menurut teman-teman ini tampilannya kecil atau terlalu kecil, teman-teman bisa membesarkannya, yaitu dengan Ctrl Shift plus. Kita langsung coba, kita Ctrl Shift kemudian plus. Nah, bisa diperhatikan ya teman-teman, di sini tampilannya jadi besar, lebih besar ya. Jadi bisa mudah untuk dilihat. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang terakhir, yaitu Fixing Debian Resolution. Oke, di sini kita akan membenarkan resolusi pada Debian kita, yang mana sekarang ini untuk Debian kita itu bar. Untuk men-scrollnya seperti ini teman-teman. Ini bisa di scroll. Nah, jadi kita tidak bisa langsung melihat full screen dari Debian kita. Nah, lalu bagaimana caranya agar kita tidak perlu scroll untuk melihat ke bawah ini? Jadi caranya seperti ini teman-teman, bisa ke bar view yang ada di atas ini, bisa diperhatikan dia kursornya di atas ini. Kita pilih yang bar view ini yang ada di atas, kita klik, kemudian kita pilih full screen mode atau menggunakan shortcutnya yaitu Host plus F. Kita klik. Nah, bisa dilihat ya tampilannya berubah. Di sini bisa dilihat teman-teman, tampilannya sudah full screen mode ya. Sini misalkan dengan benar-benar tidak ada bar untuk scrollnya, jadi kita bisa langsung lihat ya desktop dari Debian yang kita buat dan siap untuk digunakan untuk belajar. Nah, terus bagaimana untuk membalikan tampilannya ini? Teman-teman bisa arahkan kursornya ke bagian bawah yang putih-putih ini. Kita klik, kemudian arahkan kursornya pada tanda yang di samping tanda silang ini ya teman-teman. Kita bisa langsung saja klik, kita klik. Nah, dia akan otomatis kembali ke tampilan sebelah, bukan full screen mode ya teman-teman. Oke, mungkin itu saja materi yang dapat kita pelajari kali ini. Sampai bertemu di next video. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.